Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita masih diperkenankan di pagi hari ini untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, ia akan mendapatkan 2 kali kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua kegembiraan saat dia bertemu dengan Rabbnya nanti di akhirat. Maka hari ini kita merasakan kegembiraan yang pertama saat kita berbuka, saat kita menyelesaikan 1 bulan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menyelesaikan 1 bulan. Bukankah hari ini kita merasakan kegembiraan itu? Maka kebahagiaan yang hakiki, kegembiraan yang hakiki adalah berarti yauma an taltazima bi ta'atillah, kegembiraan pada hari di mana engkau patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yauma an tatamassaka bi sunnati Rasulillah, kegembiraan yang hakiki adalah ketika engkau bisa berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma an tuhafidhu ala tilawatika lil Qur'an,
Kegembiraan yang hakiki adalah ketika engkau bisa menjaga tilawah Al-Qur'annya. Yauma an tukhalifa nafsak wa syaitanak. Kegembiraan yang hakiki adalah ketika engkau bisa mengingkari keinginan dirimu dan setanmu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sungguh benar seseorang yang mengatakan bahwa wallahi law kabbarat qulubul muslimin kama kabbarat alsinatuhum, demi Allah, sungguh seandainya hati-hati orang beriman, hati-hati orang muslim, mereka bertakbir membesarkan Allah sebagaimana lisan-lisan mereka bertakbir mengumandangkan membesarkan Allah, lagayyaru wajhat tarikh, maka niscaya mereka akan bisa merubah wajah sejarah manusia ini. Walau ijtama'u daiman kama yajtami'una li salatil 'id lahazamu jahafil al-a'da. Seandainya kaum muslimin seluruhnya senantiasa bersatu, senantiasa berkumpul seperti berkumpulnya hari ini untuk salat Id, maka niscaya mereka akan bisa mengalahkan pasukan-pasukan musuh itu. Walau tasafahat qulubuhum kama tasafaha aydihim laqadaw ala awamilil furqah. Seandainya hati-hati orang Islam itu saling bertaut seperti halnya tangan-tangan mereka bisa saling menjabat, maka niscaya mereka akan bisa menghancurkan dan mengikis segala benih-benih perpecahan itu. Walau tabassamat arwahuhum kama tabassamat syafahuhum lakanu ma'a ahlis sama. Seandainya roh mereka bisa tersenyum sebagaimana bibir-bibir mereka bisa tersenyum hari ini, maka niscaya mereka akan bersama dengan penghuni langit. Walau labisu akmalal akhlaq kama yalbisuna abkharas thiyab lakanu ajmala ummatin 'alal ardh. Seandainya umat Islam ini mengenakan pakaian akhlak yang sempurna sebagaimana hari ini mereka mengenakan pakaian terbaiknya, niscaya mereka akan menjadi umat terbaik di atas muka bumi ini. Fahadihi da'watun likullil mutakhasimin. Inilah ajakan, seruan untuk siapapun yang masih bermusuhan di hari ini, di pagi hari Id ini, agar hendaknya hati-hati mereka saling bertaut. Tidak cukup dengan tangan yang saling berjabat, tetapi hatinya masih saling menjauh. Bukan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, Id hakikatnya adalah farahut ta'ib bi ta'ati. Idul Fitri adalah kegembiraannya orang yang taat kepada Allah karena sebab ketaatannya. Wal musalli bi salati, kegembiraan orang yang salat karena salatnya. Wasaim bi siyami, kegembiraan orang yang berpuasa karena sebab puasanya. Wal qaim bi qiyamih, kegembiraan orang yang Ramadan kemarin tiap malam bangun untuk beribadah karena ibadahnya. Wal mutasaddiq bi sadaqati, serta kegembiraan orang yang bersedekah dengan sedekahnya. Itulah mereka yang hari ini benar-benar merasakan kegembiraan. Maka mereka yang 1 bulan kemarin tidak pernah memperhatikan puasa, tidak ada perhatian dengan salat tarawih, hari ini
dia ikut bergembira bersama mereka yang taat, maka kegembiraan orang itu hanyalah kegembiraan yang semu, kegembiraan yang tidak bisa dirasakan sampai ke dalam batinnya. Dia hanya menampakkan wajah lahirnya saja yang bahagia, tetapi hatinya hampa, tidak memiliki kebahagiaan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini Idul Fitri ini akan sangat sempurna kegembiraannya apabila di hari ini tampak di tengah-tengah kita ta'atufun wa tarahum, sikap saling menyayangi satu dengan lainnya. Karena hakikat dari Idul Fitri adalah menunjukkan rasa kasih sayang di antara sesama, ta'akhi, merasakan satu sama lain sebagai saudara, saling mengorbankan untuk yang lainnya. Sehingga Nabi SAW menggambarkan keadaan hakikat orang beriman itu dalam sabdanya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal huma. Bahwa perumpamaan orang beriman dalam hal mereka saling menyayangi seperti halnya satu tubuh. Apabila ada satu anggota dari tubuh itu merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakitnya. Ayyuhal ahibbah al-faizun, kekasih-kekasih Allah, orang-orang beriman yang berbahagia di hari ini. Hari ini kita merasakan bahagia apabila di hari ini kita menjadikan kesempatan untuk bersilaturahim, menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita sendiri. Karena silaturahim adalah dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman. Silaturahim adalah sebab yang akan menghadirkan keberkahan. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjaga hubungan silaturahim. Aslih ma bainaka wa bainallahi bitaubatin nasuh. Perbaikilah hari ini hubungan engkau dengan Tuhanmu dengan bertaubat, dengan taubat yang sebenarnya. Biarkan masa lalu kita sekelam apapun itu, biarkan kita tinggalkan sebagai masa lalu. Kita melangkah menuju masa depan hingga berujung di sorga, menuju Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Wa bi ta'atit tammah, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan memperbaiki ketaatanmu secara sempurna. Wa bi taqarrubi ilaihi binawafilil ibadah, serta mendekatkan diri kepadanya dengan menambah ibadah-ibadah yang sunnah. Wa aslih ma bainaka wa bainal akharin, perbaiki pula keadaan dirimu, hubunganmu dengan sesama lainnya. Maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan di antara kita. Hubungan suami dengan istrinya, hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan seorang muslim dengan tetangganya. Jika kita merasakan bahagia ketika bersama-sama duduk bersama untuk sholat di tempat ini, maka tentu akan merasakan sempurna kegembiraan kita ketika tidak menyimpan kebencian, kedengkian, dan dendam kepada siapapun. Berusahalah, bagi Anda yang masih punya orang tua, berusahalah agar kedua orang tua selalu tersenyum dan ridho. Karena tidak ada artinya seseorang yang sempurna ibadahnya, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkannya, puasa Ramadan tidak pernah terlewatkan, tahajud tiap malam, tarawih tidak ada yang tertinggal, Lailatul Qadar dia bangun melaksanakan ibadah,
haji pun sudah dikerjakannya, umrah berkali-kali, sedekah tiap hari. Tetapi jika hubungan dengan orang tuanya buruk, bertahun-tahun tidak pernah tersenyum orang tuanya karena melihat perilaku anaknya, maka orang seperti itu, betapapun tampak soleh, betapapun tampak mulia, tetapi ampunan Allah tidak akan diberikan untuknya. Perbaikilah yang masih ada orang tuanya, yang masih hidup keduanya. Itu adalah pintu sorga yang terbuka lebar untuk Anda. Sungguh celaka, kata Nabi, seorang hamba yang kedua orang tuanya masih hidup hingga lanjut usia, tetapi keduanya tidak menjadi sebab dia masuk sorga. Sungguh celaka. Mau lewat jalan mana lagi engkau masuk sorga jika amal ibadah belum bisa diandalkan? Padahal pintu sorga sudah terbuka di depan mata. Orang tua yang masih hidup itu adalah pintu sorga. Jangan disia-siakan di sisa umurnya yang entah sampai kapan. Jadikanlah sisa umurnya selalu tersenyum melihat dan mengetahui keadaan kita anaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia, satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, bahwa hari ini kita merayakan Idul Fitri, dan di belahan bumi yang lain ada juga saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri yang sama. Nalbasul jadida fil 'id siyaban al-bid ramzal bahjah wan nadhafati wan naqa. Hari ini di sini kita mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian putih, pakaian bersih, pakaian rapih dengan rasa gembira. Sementara saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, mereka tertindas, mereka dianiaya, mereka dizalimi. Bahkan mungkin ada di antara saudara kita yang hari ini mengenakan kain putih, bukan pakaian, tapi kain yang melipat tubuhnya 3 lapis, karena mereka gugur sebagai syahid. Wala juyuba lisyabil 'idi indahum, tidak ada pakaian yang berjahit untuk mereka. Wala khuyut tahitu siyabahum, tidak ada benang yang bisa merapikan pakaian mereka. Innahum yalbasunal akfanal bid, mereka hanyalah mengenakan kain kapan yang berwarna putih. Yu'ayyiduna biha fil hufri fil kubur. Hari ini mereka merayakan Id itu di dalam liang-liang kubur. Jika kita sholat bertakbir sebanyak 7 kali dan 5 kali, maka di belahan yang lain mungkin ada yang mereka sholat dengan 4 kali takbir, sebab mensolati saudaranya yang gugur karena terbunuh oleh orang-orang yang zalim. Maka jangan lupa, absyiru ayyuhas sabirun, bergembiralah wahai saudara-saudaraku yang bersabar. Ayyuhal mazlumun, wahai saudara-saudaraku yang terzalimi. Fa innat tughata wal mujrimin, karena sesungguhnya para tagut serta orang-orang yang jahat itu, farahuhum zahilun biiznillah, kegembiraan mereka hari ini akan sirna dengan izin Allah. Falyafrah haula'i farahan zailan, farahan zaifan, farahan ghaira masyru', li'annahu farahun bighairil haqq. Kegembiraan yang mereka rasakan, yang dirasakan oleh musuh-musuh Islam karena berhasil menindas saudara-saudara kita, sesungguhnya adalah kebahagiaan yang tanpa hak. Zalikum bima kuntum tabrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Karena itulah Allah mengingatkan di surah Al-An'am, falamma nasu ma zukkiru bih, ketika manusia melupakan peringatan yang disampaikan kepadanya, maka fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun.
maka kami akan buka segala pintu kesenangan dunia ini. Maka jangan tertipu dengan keadaan dunia. Jika musuh-musuh hari ini tampak mereka mendapatkan kemenangan, itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Jika orang-orang yang bermaksiat kepada Allah hari ini dibiarkan masih bisa melenggang di atas bumi ini, masih bisa bernapas lega dibiarkan oleh Allah mendapatkan oksigen di bumi ini, bahkan masih leluasa mendapatkan rezeki, padahal maksiat tiap hari, perintah Allah sering ditinggalkan. Jangan tertipu dengan keadaan itu, karena memang Allah menghendaki demikian. Orang-orang yang melupakan peringatannya, melupakan Al-Quran, akan dibuka untuk mereka segala pintu kesenangan dunia ini. Sehingga ketika mereka pada puncak kegembiraannya, Allah akan buat mereka terkejut dengan kematian yang menghampirinya. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, Idul Fitri kita sesungguhnya, hari raya kita sesungguhnya adalah Yauma Tahriril Ardi wal Ard, adalah ketika bumi ini dan kehormatan manusia ini terbebas. Hari ketika negeri-negeri dan hamba-hamba Allah terbebas dari penghambaan sesama lainnya. Yauma an tataharran nufusu minasyahawati wal malazzat. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari ketika jiwa-jiwa ini bisa terbebas dari cengkraman syahwat dan kelezatan dunia. Wa yauma an tataharral qulub minal kadhibi wan nifaq. Hari ketika hati bisa terbebas dari kebohongan dan kemunafikan. Wa yauma an tataharras sudur minasyahna'i wal baghdha. Hari raya adalah hari ketika dada-dada ini terbebas dari rasa dengki dan benci. Wa yauma an tataharral huquq min quyudil fasadi wal istibdad. Hari ketika hak-hak itu bisa terbebas, sehingga setiap orang yang memiliki kewajiban, dia melaksanakan kewajibannya dengan benar, serta mereka yang memilih hak mengambil haknya dan tidak menambahnya. Inilah kesimpulan dari khutbah hari ini, bahwa jadikanlah hari ini hari raya yang sesungguhnya, hari raya yang hakiki. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada senyuman hangat yang tersungging dari bibir yang hanya ditujukan kepada mereka yang merasa satu kelompok dan satu pandangan. Selama mereka adalah muslim, salatnya sama, syahadatnya sama, berhak untuk mendapatkan senyuman kita. Jangan ada perbedaan lagi. Mari kita bersatu. Itulah yang dikehendaki Allah dan yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Ya Rabb kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka yang hari ini masih hidup bersama kami ya Rabb, serta mereka yang telah wafat mendahului kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa kami serta sikap berlebihan kami dalam urusan kami. Allahumma inna nas'aluka fi maqamina hadha an taktubana fi utaqaika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu di tempat kami ini agar Engkau mencatat kami semua termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh-Mu dari api neraka ya Allah. Allahumma ja'alil jannata maswana. Jadikanlah surga sebagai tempat kami berkumpul berikutnya ya Allah. Wa adkhilnal jannata duna hisabin wala azab. Masukkan kami semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, Ya Mannan, Ya Dzal Fadlil Azim. Allahumma la taj'alhu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk melaksanakan kewajiban kami di bulan Ramadan ya Allah. Fa in taj'alhu faj'alna marhumina wa la taj'alna mahrumin. Tapi jika Engkau menghendaki bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah, maka jadikan kami semua adalah orang-orang yang Engkau sayangi. Jangan jadikan kami semua adalah orang-orang yang Engkau murkai. Seandainya Ramadan yang akan datang saudara-saudara kami masih berjumpa dengannya, sementara kami sudah terbujur kaku di dalam kubur, maka jadikan lisan-lisan saudara kami yang masih hidup ya Allah menyebut nama kami dalam setiap doanya. Jangan biarkan mereka melupakan kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang dilupakan setelah kematiannya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki keadaan agama kami, karena itulah pelindung segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki keadaan dunia kami ya Allah, karena di dunia inilah tempat kami menjalani kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaiki keadaan akhirat kami, karena kesanalah pasti kami semua akan kembali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kesempatan hidup yang masih Engkau berikan pada kami kesempatan untuk kami menambah segala kebaikan, dan jadikan kematian kami tempat beristirahat dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تقبل الله منا ومنكم.